Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari analisis produk PT Millennium Pharmacon International Tbk. Yang pertama, ada profil perusahaan. PT Millennium Pharmacon International Tbk atau yang biasa disebut dengan PT MPI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk farmasi, suplemen makanan, dan alat kesehatan dengan cakupan seluruh Indonesia. Beroperasi dengan 33 kantor cabang dan 1 gudang pusat. Selanjutnya ada visi dan misi dari PT Millennium Pharmacon International, yaitu visinya menjadi perusahaan distribusi yang paling efisien dan efektif di Indonesia dengan memberikan nilai tambah kepada pelanggan prinsipal. Selanjutnya misinya yaitu menyediakan produk pemeliharaan kesehatan dan pelayanan terbaik ke seluruh wilayah Nusantara. Sejarah singkat dari PT MPI yaitu pada tahun 1952 PT MPI didirikan tanggal 20 Oktober 1952 dengan nama NV Perusahaan Dagang Sudarpo Corporation dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Oktober 1952. Kantor pusat yang berlokasi di Jakarta dan memiliki 31 kantor cabang yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian pada tahun 1990, pada tanggal 21 Februari 1990, nama perusahaan disederhanakan menjadi PT Sudarpo Corporation. Selanjutnya pada tahun 2000, seiring dengan perubahan fokus usaha menjadi bidang farmasi, pada 12 September 2000, nama perusahaan diganti menjadi nama saat ini yaitu PT Millennium Pharmacon International Tbk, yang sering juga disebut dengan PT MPI. Berikut struktur organisasi dari PT MPI yang dipimpin oleh Presiden Direktur Bapak Ahmad bin Abu Bakar. PT MPI memiliki nilai-nilai dan prinsip sebagai dasar keunggulan di tempat kerja. Di antaranya yang pertama ada teamwork, yang kedua ada open communication, yang ketiga ada passion for excellence, yang keempat ada integrity and honest, dan yang terakhir ada caring. Faktor internal strength atau kekuatan yang dimiliki oleh PT MPI yang pertama, adanya ketersediaan stok pada produk yang dipesan pelanggan. Yang kedua, pengiriman barang yang cepat ke outlet. Yang ketiga, servis yang baik kepada pelanggan. Dan yang keempat, relationship yang terjaga baik antara prinsipal dan perusahaan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari PT MPI, yaitu yang pertama, perusahaan mengutamakan outlet besar dalam pemasarannya. Yang kedua, kesalahan dalam pengiriman barang. Dan yang ketiga, tidak adanya promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada faktor eksternal opportunity. Yang pertama, perusahaan berpeluang menjadi penguasa pasar di tingkat lokal. Yang kedua, perusahaan berpeluang mendirikan pabrik obat sendiri. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan pihak pemenang tender agar membeli obat dari perusahaan. Selanjutnya ada threats. Yang pertama, pengaruh peredarannya obat-obatan generik. Yang kedua, adanya pemberian diskon di luar kesepakatan yang dilakukan kompetitor. Yang ketiga, adanya kendala dalam hal penagihan. Dan yang keempat, dampak kenaikan harga BBM, tarik listrik, dan telepon terhadap harga obat. Kedua, ada analisis IFE, EFE, dan IE matrix. Internal Factor Valuation atau yang disebut IV. Internal yang pertama ada strength atau kekuatan. Adanya ketersediaan stok pada produk yang dipesan pelanggan, memiliki rating 4 dengan bobot 0,18 dan skor 0,72. Kemudian yang kedua ada pengiriman barang yang cepat ke outlet dengan rating 4, bobot 0,18 dengan skor 0,72.
Yang ketiga, ada servis yang baik kepada pelanggan dengan rating 3 dengan bobot 0,14 dan skor 0,42. Dan yang keempat, ada relationship yang terjaga dengan baik antara prinsipal dan perusahaan dengan rating 4, bobot 0,18 dan skor 0,72. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, kelemahannya yaitu perusahaan mengutamakan outlet besar dalam pemasarannya dengan rating 3, bobot 0,14 dan skor 0,42. Yang kedua, ada kesalahan dalam pengiriman barang dengan rating 2, bobot 0,9 dan skor 0,18. Yang ketiga, tidak adanya promosi yang dilakukan perusahaan dengan rating 2, bobot 0,09 dan skor 0,18 dengan total skor 3,36. Kemudian ada external factor valuation atau yang disebut juga dengan EV. Faktor eksternal yang pertama ada opportunity atau peluang, yaitu yang pertama, perusahaan berpeluang menjadi penguasa pasar di tingkat lokal dengan rating 4, bobot 0,22 dan skor 0,88. Yang kedua, perusahaan berpeluang mendirikan pabrik obat sendiri dengan rating 2, bobot 0,11 dan skor 0,22. Yang ketiga, bekerja sama dengan pihak pemenang tender agar membeli obat dari perusahaan dengan skor 3, bobot 0,17 dan skor 0,51. Kemudian ada threat atau ancaman. Yang pertama yaitu pengaruh beredarnya obat-obat generik dengan rating 3 dan bobot 0,17 dan skor 0,51. Yang kedua, adanya pembelian diskon di luar kesepakatan yang dilakukan kompetitor dengan rating 2, bobot 0,11 dan skor 0,22. Yang ketiga, adanya kendala dalam hal penagihan dengan rating 1, bobot 0,05 dan skor 0,05. Dan yang keempat, ada dampak kenaikan harga BBM, tarif listrik, dan telepon terhadap harga obat dengan rating 3, bobot 0,17 dan skor 0,17 dengan total skor 2,56. Pada kesimpulan IE Matrix pada PTMPI, TBK berada di kuadran 4 berdasarkan total nilai IFE 3,36 dan EFE 2,56. 4 sama dengan grow and build. Untuk pengembangan lebih lanjut, maka PTMPI bisa melakukan penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Selanjutnya ada CPM Matrix atau Competitive Profile Matrix yang terkait dengan analisis kelebihan dan kelemahan dari pesaing utama dan mengevaluasi posisi bersaing perusahaan dibandingkan dengan perusahaan paling sejenis. Adapun matriks CPM dari PT MPI ini dan dua perusahaan pesaingnya, yaitu ada PT Pentavalent dan PT Saptasari. Adapun faktor penentu keberhasilan yaitu diantaranya loyalitas pelanggan, kualitas produk, harga, advertising, sales distribution, varian produk, pangsa pasar, manajemen, jumlah kantor cabang. Di sini ada bobot. Untuk bobot totalnya harus 1 dan di sini ada rating. Rating setiap perusahaan harus berbeda karena setiap perusahaan faktor penentu keberhasilannya pun berbeda. Nilai rating ini mengacu pada kekuatan dan kelemahan, di mana ada angka 4, yaitu kekuatan utama, 3 kekuatan kecil, 2 kelemahan kecil, dan 1 kelemahan utama. Dalam CPM, rating dan nilai skor total dapat dibandingkan antara perusahaan saingan dengan perusahaan sampel. Analisis komparatif ini memberikan informasi strategis internal yang penting. Total yang paling unggul adalah total skor PT MPI. Selanjutnya ada Space Matrix, adalah salah satu matriks yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menentukan strategi apa yang paling tepat untuk dijalankan. Pada posisi strategi internal,
memiliki dimensi kekuatan keuangan atau FS dengan jumlah yang dimiliki 16 dengan rata-rata 3,2 dan dimensi keunggulan kompetitif atau CA dengan jumlah minus 14 dengan rata-rata minus 2,8. Dan adapun posisi strategi eksternal pada dimensi stabilitas lingkungan atau ES dengan jumlah minus 13 dengan rata-rata minus 2,6 dan dimensi kekuatan industri atau IS dengan jumlah 17 dengan rata-rata 3,4. Dan di sini dapat dilihat dari hasil space matrix, sumbu X didapat pada rata-rata CA ditambah IS dengan angka minus 2,8 ditambah 3,4 hasilnya 0,6. Dan sumbu Y didapat pada rata-rata FS ditambah ES dengan nilai 3,2 ditambah minus 2,6 dengan hasilnya 0,6. Space Matrix. Kesimpulannya, PT Millennium Pharmacon International Tbk berada pada posisi yang baik untuk menggunakan kekuatan internalnya guna memanfaatkan peluang eksternal, mengatasi kelemahan internal, dan menghindari ancaman eksternal. Dengan demikian, penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, integrasi ke belakang, integrasi ke depan, integrasi horizontal, diversifikasi konglomerat, diversifikasi konsentrik, diversifikasi horizontal, atau strategi kombinasi, semuanya bisa layak digunakan, tergantung pada kondisi spesifik yang dihadapi perusahaan. BCG Matrix. Matrix Boston Consultant Group menunjukkan perbedaan antara posisi pangsa pasar relatif dengan tingkat pertumbuhan industri dengan cara mengamati posisi pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan industri. Mengukur tingkat pertumbuhan pasar atau market growth. Rumusnya yaitu TPP sama dengan VPN dikurang VPN strip 1 per VPN strip 1 dikali 100%. TPP adalah tingkat pertumbuhan pasar, VPN adalah volume penjualan tahun terakhir, dan VPN strip 1 adalah volume penjualan tahun sebelumnya. Adapun perhitungan BCG matrix PT MPI, diketahui pertumbuhan PT MPI pada tahun 2022 sebesar 3.317.817.807.834 rupiah. Pertumbuhan PT MPI pada 2023 sebesar 3.200.833.96.416 rupiah. Dan pertumbuhan industri pada tahun 2023 3,91%. Dengan hasil yang disederhanakan sebesar 5,08%. Dapat disimpulkan pada perhitungan BCG matrix PT MPI, yaitu hasil perhitungan didapatkan tingkat pertumbuhan penjualan PT MPI adalah 4,49%, di mana rata-rata pertumbuhan pasar industrinya sebesar 3,91%. Perbandingannya 5,08%, lebih besar dari 3,91%. Market growth-nya lebih tinggi atau tinggi. Dan yang kedua selanjutnya yaitu untuk mengukur pangsa pasar relatif atau relative market share. Rumusnya PPR sama dengan VPN dibagi VPPN. Keterangannya PPR adalah pangsa pasar relatif, VPN volume penjualan tahun terakhir, dan VPPN volume penjualan tahun terakhir pesaing. Adapun perhitungan BCG matrix PT MPI, hasil perhitungan pangsa pasar relatif PT MPI dibandingkan dengan pesaing adalah 1,288, menunjukkan bahwa PT MPI memiliki pangsa pasar yang lebih tinggi dibandingkan pesaing PT Pentavalent. Perbandingannya yaitu sebesar 1,288 lebih besar 1, market share-nya lebih tinggi atau tinggi. Jadi dapat disimpulkan dari perhitungan BCG matrix sebelumnya. Adapun posisi matriks BCG pada PT MPI ini yang didapatkan market growth hasilnya
high dan market share yang dihasilkan juga high. Jadi posisi matriks BCG PTMPI ini stars atau bintang. Dan untuk penjelasannya, stars bintang menggambarkan perusahaan atau produk dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Perusahaan atau produk ini seringkali membutuhkan investasi besar untuk mempertahankan posisi produk dan untuk mendukung pertumbuhan lebih lanjut, serta mempertahankan keunggulan-keunggulan atas produk tersebut agar dapat tetap bersaing dengan produk kompetitor lainnya. Produk-produk ini di kategori bintang atau stars ini dapat berubah menjadi kategori sapi perah atau cash cows apabila mereka tetap dapat mempertahankan keberhasilan mereka hingga tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan. SWOT matriks. Dari beberapa matriks sebelumnya sudah diketahui posisi perubahan dan strategi yang harus perusahaan lakukan. Posisi perusahaan dan strategi yang direkomendasikan harus dikolaborasi dengan kekuatan dan kelemahan serta dengan mempertimbangkan peluang dan ancaman yang ada. Kolaborasi antara kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman akan menghasilkan beberapa strategi, di antaranya yaitu strategi kekuatan. Yang pertama, adanya ketersediaan stok pada produk yang dipesan pelanggan. Kedua, pengiriman barang yang cepat ke outlet. Ketiga, servis yang baik kepada pelanggan. Keempat, relationship yang terjaga baik antara prinsipal dan perusahaan. Selanjutnya ada strategi SO. Yang pertama, adanya stok produk yang selalu tersedia berdasarkan permintaan. Hubungan yang baik antara prinsipal dan perusahaan, maka perusahaan dapat mendirikan pabrik obat sendiri dan menjadi penguasa pasar tingkat lokal. Kemudian ada strategi ST. Yang pertama, ketersediaan stok, harga yang terjangkau, pengiriman yang cepat dapat mengurangi peredaran obat generik. Yang kedua, prinsipal dan perusahaan membuat kesepakatan dengan kompetitor dalam pemberian diskon. Yang ketiga, dengan adanya pengiriman barang yang cepat dapat menaikkan harga pengiriman karena kenaikan harga BBM, tarif listrik, dan telepon agar harga obat terjangkau oleh masyarakat. Kemudian ada strategi WT. Yang pertama, kompetitor memberikan diskon di luar kesepakatan, maka perusahaan dapat mempromosikan produk dengan harga diskon yang lebih murah dari kompetitor. Yang kedua, pemasaran yang dilakukan perusahaan juga harus dengan outlet kecil agar mengurangi peredaran obat-obat generik. Dan yang keempat, melaksanakan pembaruan terhadap peraturan dalam penagihan dan pengiriman. Selanjutnya ada QSP Matrix atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Pemilihan alternatif terbaik dari matriks QSPM ini dapat dilihat dari nilai TAS atau Total Attractiveness Score tertinggi, yang merupakan alternatif strategi yang paling cocok untuk dilaksanakan. Perumusan berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan nilai AS dan TAS. Nilai AS menunjukkan daya tarik masing-masing strategi terhadap faktor kunci yang dimiliki. Adapun dua alternatif strategi di PTMPI ini, yang pertama membuat kegiatan yang menciptakan nilai dan mengevaluasi kinerja berdasarkan kriteria memaksimumkan nilai perusahaan. Dan yang kedua, melakukan kegiatan atau praktek yang memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya modal. Dua alternatif strategi ini menjadi penentu berhasil atau tidaknya faktor internal yang dimiliki oleh PTMP. Total TAS QSPM internal strategi yang pertama 1,26 dan strategi yang kedua 1,25. QSPM in eksternal untuk total TAS yang strategi pertama 1,79 dan strategi yang kedua 1,69. Dapat disimpulkan matriks QSPM PTMP ini pada QSPM in internal ada dan eksternal membuat kegiatan yang menciptakan nilai dan mengevaluasi kinerja berdasarkan kriteria maksimumkan nilai. Totalnya 1,26 ditambah 1,79 sama dengan 3,5. Melakukan kegiatan atau praktek yang memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya modal. Totalnya 1,25 ditambah 1,69
hasilnya 2,94. Dari hasil QSP matriks maka dapat dilihat dari total alternatif strategi tertinggi, yaitu membuat kegiatan yang menciptakan nilai dan mengevaluasi kinerja berdasarkan kriteria memaksimumkan nilai. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan matriks yang sudah dijelaskan, bahwasannya PT Millennium Pharmacon International Tbk bisa melakukan penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, integrasi ke belakang, integrasi ke depan, integrasi horizontal, diversifikasi konglomerat, diversifikasi konsentrik, diversifikasi horizontal, atau strategi kombinasi. Semuanya bisa layak digunakan, tergantung pada kondisi spesifik yang dihadapi perusahaan. Perusahaan ini menjual produk dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan seringkali membutuhkan investasi besar untuk mempertahankan posisi produk dan untuk mendukung pertumbuhan lebih lanjut serta mempertahankan keunggulan-keunggulan atas produk tersebut agar dapat tetap bersaing dengan produk kompetitor lainnya.